Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya dengan saya pada pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya, kita pengayaan ujian sekolah. Ini adalah pertemuan yang kelima untuk pengayaan ujian sekolah. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Oke, berikut saya sampaikan pemetaan untuk materi ujian sekolah. Ya, materi ujian sekolah itu bahannya dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dengan sebaran soalnya, kelas 10 terdiri dari 8 soal, kelas 11-nya 12 soal, dan kelas 12 itu adalah 20 soal. Di mana materinya yang kelas 10, ini kisi-kisinya ya. Ada 5 materi. Yang pertama adalah eksponen, kemudian yang kedua sistem persamaan linier 2 variabel, kemudian barisan dan deret, trigonometri, serta matrik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah yang kelas 10 ya, yang tahun lalu ya, sebagai bekal kalian untuk menghadapi ujian sekolah tahun ini. Oke, langsung ya, simak baik-baik soal berikut. Untuk kelas 11 dan kelas 12 akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke, kita langsung latihan kelas 10. Oke, soal nomor 1, ini adalah soal materi kelas 10 tentang eksponen atau bilangan berpangkat. Tolong bagi kalian yang mungkin lupa ya, dibuka lagi catatannya materi kelas 10 tentang eksponen. Soalnya ini, bentuk sederhana dari soal ini adalah ya, jadi kita disuruh menyederhanakan soal ini yang bentuknya eksponen seperti ini ya, menjadi pilihan gandanya ada 5 ya. Nah, nanti kita disuruh menyederhanakan sesuai dengan yang ada di jawaban PG ini. Oke, saya salin soalnya di sini. Kita akan menyederhanakan. Amati baik-baik caranya ya. Di sini ada A pangkat min 4 kali B pangkat 2 dikurung kemudian dipangkatkan 2. Ya. Nah, pangkat yang di luar kurung ini itu adalah milik semuanya. Jadi kalau kita uraikan dia akan keluar ya menjadi milik semuanya. Ya, 2 ini milik A, kemudian juga 2 ini milik B juga. Ya, pangkat dari A dan pangkat dari B. Mari kita jabarkan. Menjadi seperti ini. A pangkat min 4 dipangkatkan 2. Ya, caranya adalah A, kalau pangkat dipangkatkan tuh maka pangkatnya menjadi kali, sehingga min 4 kali 2 menjadi seperti ini. A pangkat min 8, karena min 4 kali 2 adalah 8. Selanjutnya B. B pangkat 2 dipangkatkan 2, maka pangkatnya kita kalikan menjadi B pangkat 4. Oke ya, jadi bentuk atas seperti ini, kita uraikan, kita jabarkan menjadi seperti ini bentuknya. Yang bawah pun juga begitu. A pangkat min 1 kali B pangkat 3 dikurung dipangkatkan 3. Nah, pangkat 3 yang di luar kurung ini milik semuanya. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi A pangkat min 1 pangkat 3 itu menjadi A pangkat min 3. Karena min 1 dikalikan 3 min 3. Selanjutnya B pangkat 3 dipangkatkan 3 itu menjadi B pangkat 9. Karena 3-nya kita kalikan dengan 3. Oke, menjadi seperti ini. Selanjutnya, untuk menyederhanakan tahap berikutnya adalah karena di sini ada pangkat negatif, ya, maka untuk supaya lebih mudahnya kita buat ke dalam pangkat positif. Kita ubah ke dalam pangkat positif. Caranya dengan merubah posisi. A pangkat min 8 itu posisinya di atas sebagai pembilang. Kita turunkan ke bawah sebagai penyebut menjadi A pangkat 8. Jadi kalau posisinya berubah, yang tadinya di atas menjadi ke bawah, maka pangkatnya pun berubah tanda, yang tadinya negatif jadi positif. Sebaliknya, A yang di bawah kita naikkan ke atas supaya pangkatnya positif, menjadi seperti ini. B-nya tetap karena sudah positif, kemudian yang bawah juga tetap. Selanjutnya, kita sederhanakan, di atas ada A pangkat 3, di bawah ada A pangkat 5. Ya, yang atas habis, yang bawah tinggal A pangkat 5. Kemudian selanjutnya B pangkat 4 di atas, B pangkat 9 di bawah. Yang atas menjadi habis kita coret dengan di bawah tersisa B pangkat 5. Di atas adalah 1 ya. Oke, jawabannya adalah ini ya. Kalau kita pilih itu maka jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya.
Oke, selanjutnya adalah soal nomor 2. Ini adalah soal tentang sistem persamaan linear dua variabel. Biasanya disingkatnya dengan SPLDV. Maaf, ini kurang L ya. Oke, soalnya ini. Harga 6 buah buku dan 5 buah pensil 11.200. Harga 8 buku tulis dan 6 pensil itu adalah 14.400. Yang ditanya adalah jumlah harga 5 buku tulis dan 8 pensil. Oke, di sini ada dua variabel, yaitu buku tulis dan pensil. Buku tulis saya lambangkan B, pensil saya lambangkan P. Maka kita ubah ini ke dalam bentuk persamaan linear. Perhatikan caranya, 6 buah buku saya tuliskan 6B. 5 pensil saya tuliskan 5P. Kita jumlahkan, harganya 11.200 sama dengan 11.200. Kemudian harga 8 buku tulis saya tuliskan 8B dan 6 pensil saya tuliskan 6P sama dengan 14.400. Nah, ini adalah sistem persamaan linearnya ya, dua variabel yaitu B dan P. Nah, inilah yang akan kita selesaikan. Cara menyelesaikannya ya, kita buat salah satu variabel ini koefisiennya harus sama. Kalian boleh menyamakan yang B-nya, di sini 6 dengan 8 kita samakan supaya dia bisa kita kurangi. Atau boleh juga dengan menyamakan P-nya, terserah bebas. Nah, di sini saya menyamakan B ya, supaya yang tadinya 6 8 saya rubah menjadi 24 sehingga sama. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah bisa kita kalikan dengan 4 untuk yang atas. Yang bawah kita kalikan dengan 3 sehingga akan menghasilkan koefisien yang sama. Oke, mari kita kalikan 4 semuanya menjadi 24B, kemudian kita kalikan 4 menjadi 20P, kita kalikan 4 menjadi 44.800. Yang bawah kita kalikan 3 menjadi 24B, kemudian kita kalikan 3 18P, kita kalikan 3 menjadi 43.200. Selanjutnya kita kurangin. Kenapa? Supaya ini habis. Ya, ini habis, 24B dikurangi 24B habis. Ini kita kurangin, hasilnya 2P. Kita kurangin hasilnya 1600. Kalau 2P 1600, maka P-nya adalah 800. Dengan cara 1600 kita bagi 2. Hasilnya P. Selanjutnya, setelah kita dapatkan P, maka kita akan mencari B. P itu tadi pensil, berarti ini adalah harga satu pensil, itu 800. Nah, satu lagi adalah buku tulis. Ya, untuk mencari harga buku tulis, kalian boleh mensubstitusi nilai P ini ke dalam persamaan linear yang pertama atau ke dalam persamaan linear yang kedua. Misalkan saya pilih ke yang pertama. Menjadi seperti ini. Kita tulis ini, yang pertama kita salin di sini. Kemudian kita masukkan nilai P ke dalam sini. Menjadi gini, 6B tetap ditambah 5 kali P. P-nya kita rubah 800 sama dengan 11.200. Kita hitung 6B tetap, ini kita hitung menjadi 4.000 sama dengan 11.200. 6B di kiri karena kita akan menghitung, sedangkan 4.000 kita pindah ke kanan menjadi dikurang. Ini tetap di sini. Kita kurangin hasilnya 7.200. Itu adalah 6B. B-nya adalah 7.200, kita bagi 6, hasilnya 11.200. Dari sini kita ketemu harga satu pensil dan satu buku. Sedangkan yang ditanya adalah jumlah harga 5 buku dan 8 pensil. Maka kita tulis 5 buku dan 8 pensil. Ya, itu harganya adalah 5 kali bukunya. 1.200, maaf ya, itu 1.200 ya. Oke, jadi ini tadi B-nya 1.200 ya. Oke, kita masukkan 5B berarti 5 kali 1.200 ditambah 8 kali P-nya adalah 800 ini ya. Oke, kita hitung, ini dikalikan 6.000, ini dikalikan 6.400 sehingga totalnya 12.400. Oke, itu adalah hasilnya. Jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya caranya. Kita lanjutkan soal nomor 3, ditanya suku ke-20 dari barisan bilangan. Kalau kalian amatin baik-baik, ini adalah tentang barisan aritmatika. Dari mana kita tahu dia barisan aritmatika? Kalian bisa menghitung selisih dari setiap setiap suku ya. Misalkan 4 dikurang 2
hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikurang 0, hasilnya 2. Ya. Dan seterusnya. Jadi karena di sini itu bedanya sama gitu ya, makanya di sini itu disebut dengan barisan aritmatika. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat atau membuka kembali catatan kelas 10 tentang barisan aritmatika biar bisa membedakan perbedaan barisan aritmatika dengan geometri. Oke ya. Yang ditanya suku ke-20 ya. Kalian ini diketahui ya, ini barisan aritmatikanya diketahui ini. Nah, kemudian A itu apa? A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 4. Kemudian berikutnya adalah kita cari B. B itu adalah beda. Cara mencari beda adalah suku kedua dikurangi suku ke-1 atau suku ketiga dikurangi suku kedua dan seterusnya. Ya, nah di sini boleh misalkan menggunakan 2 dikurangin 4 ya, sehingga hasilnya min 2. Selanjutnya, kita akan mencari suku ke-20 dengan menggunakan rumus menghitung suku ke N itu adalah ini. Ya, A plus N min 1 kali B. Ya, yang ditanya adalah U20, maka N-nya kita ganti 20. Sama dengan A tambah 20 dikurangi 1, 19 kali B. Jadi rumus U20 adalah ini, A plus 19B. Kita masukkan, A-nya adalah 4. Kemudian 19 kali B-nya adalah ini, min 2. Selanjutnya kita hitung 4, ini kita kalikan min 38, kita hitung hasilnya min 34. Oke, ini hasilnya. Jadi untuk lebih jelasnya, sekali lagi tolong dibuka catatannya ya, kelas 10. Oke, selanjutnya soal nomor 4 ya, soal nomor 4 ini adalah soal tentang barisan geometri ya. Diketahui U2-nya 27 dan U4-nya adalah 3 ya. Dari barisan geometri ditanya adalah rasionya. Oke, kalian masih ingat rumus suku ke N, UN dari barisan geometri adalah ini, A kali R pangkat N min 1. Untuk mencari rasio caranya dengan membandingkan kedua suku yang diketahui. Di sini ada U2 dan U4. Maka kita bandingkan, kalian boleh U2 banding U4 boleh atau U4 banding U2 boleh. Nah, di sini saya membandingkan U4 banding dengan U2. Hasilnya adalah sama dengan U4-nya kita masukkan 3, kemudian U2-nya kita masukkan 27 ya. Oke, selanjutnya U4-nya kita uraikan dengan menggunakan rumus ini. Kalau UN adalah A R pangkat N min 1, maka kalau U4 N-nya kita rubah menjadi 4. Menjadi A kali R pangkatnya N min 1, kalau N-nya 4 menjadi dikurang 1 menjadi 3, menjadi AR pangkat 3. Jadi U4-nya saya jabarkan menjadi AR pangkat 3. Berarti U2-nya saya jabarkan menjadi AR pangkat 1 ya, karena 2 diambil 1 adalah 1. Sama dengan ini 3/27. Kemudian A-nya kita coret, di atas tinggal tersisa R pangkat 3 ya dibanding dengan R pangkat 1. Yang kalau kita coret ya, R pangkat 3 dibagi R pangkat 1 adalah R pangkat 2. A-nya kita coret ya. Tinggal tersisa R pangkat 2 di atas, di bawah 1. Ini kita sederhanakan menjadi 1/9. Ya. R2 pangkat 1 itu sama dengan R pangkat 2/1 sama dengan R pangkat 2. Sama dengan 1/9. Ya. Kita cari di sini ya. R pangkat 2 sama dengan 1/9, maka R-nya adalah 1/3. Dapat ketemu ya, jawabannya seperti itu. Selanjutnya soal nomor 5, ini adalah soal tentang trigonometri ya, yaitu tentang koordinat kutub dan kartesius. Tolong dibuka lagi catatannya. Di sini diketahui adalah koordinat kutub ya. Koordinat kartesius ya. Jadi koordinat kartesius yaitu akar 2, akar 6 ya. Ini kalau koordinat kartesius itu berarti depannya sebagai X dan belakangnya sebagai Y ya. Jadi ini X, ini Y. Kemudian kita disuruh mengubah ke dalam koordinat kutub, di mana koordinat kutub itu terdiri dari depannya adalah R, belakangnya sudut. Oke, ini X, Y. Kemudian ditanya R sama alfa. Oke, kita akan mencari R dulu. Cara mencari R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini rumus ya. Selanjutnya kita cari akar X-nya ini
kita kuadratkan, tambah Y-nya ini kita kuadratkan. Hasilnya ini kalau dikuadratkan menjadi 2. Ini kalau dikuadratkan menjadi 6. Kemudian kita akarkan, hasilnya akar 8. Akar 8 kalau kita uraikan, 8 itu adalah 4 kali 2. Kita sederhanakan ya ini ya, 4 kali 2. Nah, 4 itu kita keluarkan dari akar menjadi 2. Sedangkan 2 di dalam akar tetap. Sehingga hasilnya di sini R itu adalah 2 akar 2. Oke, kebetulan di sini depannya 2 akar 2 semuanya. Maka kita lanjutkan dengan mencari alfa melalui rumus tangen boleh, sin boleh, cos boleh. Nah, di sini misalkan saya menggunakan rumus tangen. Tangennya adalah Y per X rumusnya. Tolong dibuka lagi catatannya tentang trigonometri, rumus dari tangen. Di mana Y-nya adalah akar 6. X-nya adalah akar 2, di mana akar dibagi dengan akar bisa disatukan akarnya menjadi akar 6 per 2, atau sama dengan akar, ini kita bagi menjadi 3. Jadi jawabannya adalah akar 3. Nah, akar 3 itu adalah, itu nilai dari tangen alfa. Ya. Tangen berapakah yang akar 3? Nah, itu jawabannya adalah 60 derajat. Jadi sudutnya ini adalah 60 derajat. Oke, tolong diperdalam lagi tentang materi trigonometri. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Luas segitiga ABC. Ini masih materi tentang trigonometri, yaitu menghitung luas segitiga ya. Jika diketahui panjang sisi A, langkah pertama kita gambar segitiganya, kemudian kita kasih nama ABC. Karena di sini ABC ya, ABC, terserah bebas kalian memberi namanya. Mau A-nya di sini boleh, B-nya di sini bebas ya. Misalkan ini ABC. Panjang sisi A itu berarti di depan sudut A itu adalah panjang sisi A 10. Kemudian panjang sisi B itu adalah di depan sudut B yaitu 12. Kemudian sudut C letaknya berarti di sini, kalau sudut itu di sini, C di sini ya. Nah, ketika ada sudut diapit oleh dua sisi, maka cara mencari luasnya rumusnya setengah kali panjang sisi ini, tadi dilambangkan A sama B, kali sin dari sudutnya tadi, C. Ya, jadi seperti itu rumusnya, tolong dipahami. Jadi setengah dari sisi ini kali sisi ini kali sin dari sudut ini. Oke, kita cari setengah. Tadi A-nya 10, B-nya 12, sin C, sin 45. Kita tulis setengah, 10, 12, sin 45 adalah setengah akar 2. Kita hitung, ya, setengah kali 10 adalah 5. Kemudian 12 kali setengah adalah 6 akar 2. Hasilnya kita hitung 30 akar 2. Satuan dari luas adalah cm persegi. Karena di sini senti ya, maka cm persegi. Yaitu soal nomor 6. Kita lanjutkan berikutnya. Ya, soal nomor 7. Oke, ini adalah tentang matrik. Ya, di sini tentang penjumlahan matrik. Ini soal matriknya. Kemudian ditanya adalah 2A ditambah B. Mari kita hitung 2A tambah B. 2 itu adalah bilangannya ya 2. Kita kalikan dengan AA itu adalah matriks. Ya, ditambah B-nya itu matriks juga. Selanjutnya kita hitung, mari 2 ini kita kalikan dengan matrik ini menjadi matrik ini kita kalikan masing-masing anggotanya dengan 2 menjadi 4, ini menjadi min 2, ini menjadi 8, ini menjadi 6. Sedangkan ini tetap ya karena B. Selanjutnya kita jumlahkan yang ini 4 ditambah dengan min 5, min 1, yang kanan min 2 ditambah dengan 0, min 2, yang bawah 8 kita tambah dengan 1 jadi 9, kemudian yang kanan 6 ditambah dengan min 3 jadi 3. Inilah hasilnya dan kalian bisa cari di sini mana yang sesuai dengan hasil ini, yaitu yang B. Ya, seperti itu. Oke, satu lagi soal terakhir, diketahui matriknya ini, ditanya inverse. Ya, inverse. Cara mencari inverse, ini matrik yang diketahui, kemudian ditanya inverse, lambang inverse seperti ini, A pangkat min 1, nah itu namanya A inverse ya, namanya ya. Oke, rumusnya adalah 1 per, ya, 1 per, kita kalikan ini, min 8 dikurang kita kalikan ini 6 ya. Jadi 1 per ini dikalikan min 8 dikurang ini dikalikan 6 dikurung, kemudian selanjutnya ini kita tukar posisinya
ya. Kita tuker. Yang min 4 turun ke sini jadi di sini, yang 2 naik ke atas. Kita tuker jadi seperti ini, 2 min 4. Sedangkan yang ini tetap tapi lawannya 2 menjadi min 2, 3 menjadi min 3. Selanjutnya kita operasionalkan 1 per, ini kalau kita jumlahkan itu min 14. Ini tetap. Nah, selanjutnya masing-masing dari matrik ini kita bagi dengan min 14 menjadi begini, 2 bagi min 14 ya, min 2 bagi min 14 ya, kemudian min 3 bagi min 14, min 4 bagi min 14 ya. Oke, jadi ini hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita hitung plus dibagi min ya, berarti min, kemudian 2 dibagi 14 itu kalau kita sederhanakan menjadi min 1 per 7. Min bagi min plus, ini menjadi 1 per 7. Ini min bagi min plus, ya nggak bisa disederhanakan, berarti tetap 3 per 14. Min bagi min plus, 4 dibagi 14, kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 7. Inilah jawabannya ya, yaitu kalau kita cari ada di C. Ya, seperti itu jawabannya. Oke, selesai sudah materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas semuanya ya. Kita akhiri ya sama-sama dengan mari kita ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa ya, kalau kalian kurang memahami materinya diulang lagi. Kalau misalkan masih belum paham juga, tolong dibuka kembali catatan kelas 10 ya. Oke, seperti itu. Mari sama-sama kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.